Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Iman. Nah, video kali ini saya akan sharing mengenai cara memisahkan tangan dan kaki kita. Sebenarnya tangan dan kaki kita juga udah bisa ya sebenarnya. Cuman biasanya kalau teman-teman baru belajar drum, itu biasanya ngalamin nggak yang seperti ini? Misalnya tangan dan kaki, tangannya suka ngikut kaki, misalnya gini. Nah, gitu kan? Untuk kita bisa misahin, itu biasanya kita susah gitu loh. Nah, untuk kita bisa misahin seperti itu, biasanya tangan suka ngikut. Gimana sih caranya? Caranya yang paling pertama, video ini by the way, ini untuk pemula banget. Jadi buat teman-teman yang sudah master, udah bisa main, sepertinya nggak perlu nonton ini. Dan saran saya, kalau memang teman-teman serius dengan pingin berkembang permainan drumnya, saran saya adalah cari guru drum yang bagus di kota Anda, dan kemudian les drum dengan dia. Karena kalau cuman ngandelin otodidak sebenarnya bagus nggak sih? Tergantung mau cepat apa mau lambat. Kalau mau cepat cari guru, kalau mau lambat otodidak nggak apa-apa, karena otodidak itu jauh lebih lama untuk bisa mencapai tingkat jago. Kenapa? Karena waktu Anda akan banyak dihabiskan untuk nyari search. Wah, ini yang mana ya? Gue mau latihan yang mana ya? Gue latihan apa dulu ya? Dan kita lihat internet sekarang memang cari apa aja bisa. Cuman permasalahan dengan internet yang sekarang adalah banjir informasi. Jadi informasinya banyak banget. Akhirnya apa? Kita harus menyortir. Yang mana sih yang artikel sampah, yang mana sih yang video yang belajar drum tapi orang cuman lagi main gitu kan. Itu kayaknya bukan belajar drum gitu kan. Nah, itu kita perlu menyortir, dan menyortirin itu akhirnya buang-buang waktu. Akhirnya ketika kita nemu, kita udah capek, wah tapi besok deh gitu, besoknya juga jadi males gitu loh. Nah, jadi kalau memang serius cari guru drum, les drum, itu akan lebih cepet gitu. Kalau nggak serius ya belajar searching juga nggak masalah juga, soalnya juga nggak ada yang dituju kan. Oke, balik lagi. Nah, kalau kita mau memisahkan tangan dan kaki kita, saya sendiri pertama kali biasanya ngajarin ke murid-murid saya adalah dengan mengenalkan not balok. Karena dengan mengenalkan not balok ini, saya selalu mengajarkan dengan cara yang simple. Dari sini kita akan kelihatan, misalnya contoh nomor 6 mungkin di situ nggak kelihatan gitu loh. Ketika kita mainin hi-hat kita adalah stabil. Stabil itu adalah dia jalan terus kan. Dan dia nggak, kalau stabil itu nggak gitu kan, dia tak. Kalau lambat berarti segitu kan, tapi stabil. Nah, kita bisa melihat dengan kita baca not balok, kita bisa melihat ketika hi-hatnya stabil begini, oh di sini hi-hat bareng sama bass drum, berarti kita mainin tuh. Oh, yang ini hi-hatnya doang, habis itu bass drum, habis itu snare drum sama hi-hat bareng. Sehingga dari situ kita akan bisa tahu yang mana yang bareng, yang mana yang nggak bareng. Dengan melihat itu gitu loh, kita akan jauh lebih mudah ketimbang kita nah kalau kayak gitu kita maksain untuk stabil pun kadang karena kita masih baru, masih agak susah gitu loh. Tapi kalau kita melihat dari not balok, mana di bagian yang misahnya yang mana. Yang pertama misalnya bass drum sama hi-hat, oh yang kedua hi-hatnya aja sendirian, berarti saya mainin hi-hatnya aja sendirian. Kemudian yang berikutnya adalah bass drumnya aja sendirian tuh. Wah, habis itu snare drum dengan hi-hat bareng, habis itu hi-hatnya aja. Nah, kalau udah bisa begitu baru kita mulai ulang. Nah, seperti itu kalau dari saya sendiri, cara saya memisahkan tangan dan kaki adalah seperti itu. Dengan ini akan lebih sangat kepake ketika teman-teman sudah mulai tingkatan ngebaginya lebih tinggi lagi. Misalnya entah main apa gitu loh. Ketika misalnya kita mainin
ketika udah makin ribet, kita akan lebih susah lagi gitu loh. Kalau kita cuman ngandelin feeling, kalau kita cuman ngandelin oh sepertinya bisa nih gitu loh. Itu akan lebih ribet lagi ketika sudah tingkatannya lebih ribet. Tapi ketika kita sanggup untuk membaca not balok, mulai dari simpel aja, nggak harus not balok itu bukan sesuatu yang mengerikan. Not balok itu dibuat untuk memudahkan kita sebenarnya di dalam belajar, sehingga kita tahu mana yang bareng, mana yang nggak bareng. Jadi kita akan tahu, oh ini basramnya dulu, oh ini habis ini bareng. Kita akan tahu gitu loh. Dengan begitu kita akan memudahkan kita untuk melatih sampai akhirnya kita nanti akan bisa memainkan dengan cepat. Dan kira-kira seperti itu dulu video dari saya. Dan saran saya kalau teman-teman memang serius, coba cari guru di kota kalian. Kalau teman-teman ada di Jakarta, teman-teman bisa langsung les drum aja dengan saya. Linknya untuk detail biayanya berapa di deskripsi di video ini kan ada. Diklik aja di situ, itu saya jelaskan detail seperti apa. Cuman kalau teman-teman nggak ada di Jakarta, coba cari guru di kota kalian, sehingga kalian benar-benar ada orang yang ngebimbing kalian. Ketika kalian bingung, nanya, tinggal nanya sama gurunya, nggak nanya ke forum ada yang jawab nggak ya, ntar yang jawab, wah kok banyak banget, yang satu jawabnya ini, yang satu jawabnya ini, wah gue jadi bingung. Nah kayak gitu kira-kira. Kalau begitu sampai ketemu lagi.